Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Azhar Muwafang dengan nomor NIM 210340410157 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tugasnya, yaitu kelebihan dan kekurangan negara melakukan kewarganegaraan atau naturalisasi. Proses kewarganegaraan itu ada 9 poin, yaitu yang pertama usia minimal 18 tahun, yang kedua bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun, 3 harus menyertakan surat sehat jasmani, 4 bisa berbahasa Indonesia, 5 mengakui Pancasila dan UUD, 6 tidak pernah dipidana, 7 harus melepaskan asal kewarganegaraannya, 8 memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, 9 membayar kas negara. Dari poin-poin teratas tersebut itu bisa dijelaskan lebih detail pada ini. Diibaratkan ada anak itu lahirnya di luar Indonesia, dia itu mau dibawa orang tuanya berpindah di Indonesia. Nah, mau pindah di Indonesia itu usianya itu 18 tahun, itu dia sudah tetap di Indonesia. Pada waktu itu harus mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut, atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut, dan membawa juga surat sehat jasmani dan rohaninya. Dan anak itu harus ya setidaknya dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maksudnya tersebut, dia itu sudah mendalami dan mengerti apa yang terkandung dalam UUD dan Pancasila. Setelah itu tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Ya setidaknya jangan sampai kena pidana, takutnya nanti kalau dipidana nanti itu dipenjara 10 tahun, jadi takutnya ada masalah dari luar mau pindah Indonesia itu. Dan jika dengan memperoleh warga negara Republik Indonesia tidak menjadi warga negara ganda, maksudnya itu tidak memiliki ganda itu tidak boleh memiliki dua nama, maksudnya itu dua KTP, ibaratnya itu. Jadi kayak punya 2 KTP-nya KTP Indonesia sama KTP WNA, itu pun tidak boleh. Jadi dia itu mempunyai KTP itu 1, KTP 1 itu pun dia itu bukan WNI tapi WNA. Kalau WNI kan warga negara Indonesia, tapi kalau WNA itu warga negara asing tapi tetap di Indonesia, intinya gitu. Mempunyai pekerjaan dan atau penghasilan tetap, maksudnya itu dia itu di sini udah mempunyai pekerjaan yang tetap di sini, tidak pindah-pindah kayak dipindah-pindah di luar negeri, maksudnya di luar Indonesia lagi. Dia harus tetap di Indonesia, penghasilannya tetap dari Indonesia juga. Selanjutnya yaitu membayar uang warga negaraan ke kas negara, maksudnya itu membayar atas daftar warga negara Indonesianya di bagian kas negara, yaitu di bagian Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kementerian HAM. Dan nominal tersebut ketika membayar di Kementerian HAM dan Kementerian Hukum yaitu bernominal 5 juta rupiah.
Setelah itu, membuat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atau perwakilan rakyat Indonesia di luar negeri dengan sekurang-kurangnya memuat, yaitu antara lain itu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan pemohon, nama lengkap suami atau istri jikalau dia sudah menikah, tempat dan tanggal lahir suami atau istri jikalau dia sudah menikah, serta warganegaraan yang dari asalnya. Selanjutnya, permohonan tersebut dilapori dengan fotokopi kutipan akta kelahiran pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, fotokopi kutipan akte kelahiran dan kartu tanda penduduk warga negara Indonesia suami atau istri yang pemohon yang disahkan oleh pejabat yang berwenang, fotokopi kutipan akte perkawinan jikalau sudah kawin atau buku nikah pemohon dan suami atau istri yang disahkan, surat keterangan dari kantor imigrasi atau perpindahan tempat tinggal pemohon yang menerangkan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. Selanjutnya, surat keterangan catatan kepolisian dari di tempat tinggal pemohon. Di tempat wilayah pemohon itu ada polisi, yaitu meminta surat keterangan catatan kepolisian. Selanjutnya, surat keterangan dari perwakilan negara pemohon yang menerangkan bahwa setelah pemohon memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, ia kehilangan kewarganegaraannya negara yang bersangkutan, yaitu negara yang sebelum bertempat di Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan tertulis bahwa pemohon akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan akan membelanya dengan bersungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara sebagai warga negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Dan yang terakhir, pas foto pemohon ada terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar. Itu tadi itu maksud pemohon itu orang yang pindah di Indonesia, pindahan dari luar Indonesia pindah ke Indonesia. Sekian dari saya. Jikalau ada salah kata atau salah pengucapan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.